Ketika kita berbicara tentang masalah Al-Quran, tentu hal ini tidak ada habisnya. Karena Al-Quran adalah wahyu yang agung yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memiliki sesuatu yang sangat kompleks dan juga komplit. Di sana kita bisa menemukan kisah-kisah yang terdahulu. Di sana kita bisa menemukan nasihat-nasihat yang indah. Di sana juga kita bisa menemukan berbagai macam obat untuk segala bentuk penyakit, baik itu penyakit yang zahir maupun yang batin. Kalamun qadimullah yumalu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semuanya yang berbahagia, masih bersama saya, Guru Lim, dalam podcast spesial Ramadan. Sudah ada bersama kita di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Beliau warahmatullahi. ini Ustadz Hikmat Abdurrahman. Betul? Betul. Takut salah nyebut nama saya. Karena Biasanya beliau ini nikmat. biasanya sebutnya Ustadz Nikmat Abdurrahman ya. Padahal namanya Hikmat Abdurrahman. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah bersama beliau Ustadz Hikmat Abdurrahman MPD. Masih terlihat muda, energik, tapi insya Allah ilmunya tidak semudah usia beliau. Karena beliau ini sudah menamatkan 2 strata S1 ya, strata pertama dan strata kedua. Alhamdulillah beliau sudah tamatkan dengan jalur yang linier Ustaz ya. Apa itu? Pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab. Jadi sesuai dengan bidang beliau, kita pada kali ini akan membahas tema tentang keindahan bahasa dalam Al-Quran. Sebagaimana yang saya baca pertama tadi, Al-Quran adalah wahyu yang mulia. Di dalamnya begitu banyak rahasia yang tersimpan. Betul Ustaz? Betul. Nah, sampai saat ini pun masih banyak hal-hal yang bisa kita gali, bisa kita tadabburi dari Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan coba sedikit berbincang, berdialog, dan bisa kita sharing Ustadz ya. Sharing tentunya. Tentang bagaimana keindahan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, Oke Ustadz, untuk mempersingkat waktu, monggo mungkin dari jenengan bisa memberikan gambaran secara sederhana mungkin ya. Karena tema ini saya rasa cukup berat. Ya, cukup betul. Lumayan berat lah ya. Apalagi kita berpuasa ini. Tambah berat lagi. Berat lagi. Sudah puasa itu Bu, yang sebenarnya nggak berat sih ya. Sudah puasa itu merasa haus dan lain sebagainya. Ditambah dengan pembahasan yang kali ini insya Allah cukup menarik ya. Oleh karena itu pemirsa sekalian, silakan disimak dan diikuti dengan seksama. Monggo Ustaz, mungkin bisa dijelaskan secara sederhana bagaimana sih sisi-sisi keindahan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Guru Lim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahlihi amma ba'd. Alhamdulillah, sampai detik ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat hidup hingga kita dipertemukan ke bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung ya. Dan insya Allah ini hari ketiga ya, hari ketiga insya Allah. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kekuatan, amin. kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa ini komplit hingga nanti akhir bulan dan bisa melaksanakan sholat Idul Fitri, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian sholawat serta salam semoga tercurahkan
kepada baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi penerima wahyu Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang di dalamnya terkandung banyak sekali keindahan, terutama dalam segi bahasa ya. Dan insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit ya, karena sebetulnya banyak sekali seperti yang sudah dikatakan sama Guru Lim, jika membicarakan keindahan Al-Quran itu sangat luar biasa. Tidak terbatas Ustaz. Tidak terbatas. Al-Quran likulli salih likulli zaman wa makan. Al-Quran itu indah atau soleh atau sesuai dengan perkembangan zaman maupun tempat. Seperti itu. Oleh karena itu, izinkan saya di sini sedikit membahas tentang keindahan dalam perspektif bahasa ya. Tentunya yang sudah saya pelajari dan insya Allah ini sudah melalui penelitian saya. Alhamdulillah. Dulu ketika waktu ini perlu pemirsa juga ketahui bersama sebelum kita melanjutkan, beliau ini sempat meneliti tentang keindahan Al-Quran yang dilihat dari sisi bahasa timur ya, ilmu teori sastra timur dan barat. Timur dan barat luar biasa. Dan beliau ini sudah melakukan penelitian dan hasil penelitian itu sudah didanai oleh pemerintah. Jadi muda-muda ini walaupun beliau masih muda tapi benar-benar ya, patut untuk diteladakan. Sebetulnya penelitian ini tuh tergabung dalam kelompok ya. Jadi tidak hanya saya saja. Kebetulan istri saya. Wah. Ini jangan-jangan Nur Cahyani Arifin yang istri tercinta. Tercinta ya? Berarti ada yang tidak tercinta ya? Tidak. Oh, tidak. Kemudian teman saya Ita ya. Mbak Ita nanti kalau yang melihat orang Jember beliau. Oh, orang Jember. Ya, seperti itu. Jadi ini dulu kalau mungkin para pemirsa di sini kuliah tahu ya PKMAI, Pekan Kreativitas Mahasiswa Artikel Ilmiah gitu. Jadi alhamdulillah ya seperti itu, didanai seperti itu. Monggo. Oke, Ustaz. Bisa dilanjutkan. Oke. Lanjutkan ya. Jadi tema kita hari ini keindahan bahasa dalam keindahan dalam perspektif bahasa dalam Al-Qur'an ya. Kita masuk ke keindahan dulu. Sebetulnya sesuatu yang indah itu salah satu indikatornya yaitu memiliki kesamaan atau keselarasan ya, baik dalam kali ini dalam bahasa ya, berarti keselarasan antara bahasa yang diucapkan itu sangat baik, kemudian tutur kata yang diucapkan kemudian lembut, kemudian sesuai dengan konteks yang dibicarakan ya, seperti itu. Kemudian keindahan pun juga sebetulnya walaupun tidak semua yang sepadan atau sama ya antara dua kata ini indah ya, ada beberapa juga memang apa namanya, bukan kata maksudnya. Jadi setiap keindahan kan tadi salah satu indikatornya kesamaan ya, walaupun kesamaan ini tidak sebetulnya melulu indah seperti itu, bisa juga terlalu simetris akhirnya kaku gitu kan ya. Kaku sama dengan ya betul juga Ustaz. Sama dengan misalnya masa laki-laki dengan laki-laki sama tapi nggak indah gitu. Iya betul. Mungkin bisa diberikan contohnya Ustaz, kesamaan di dalam di dalam Al-Quran itu keindahannya mungkin langsung diberikan contoh mungkin ya, biar pemirsa lebih gampang untuk menerimanya. Ya betul. Jadi kalau langsung kita masuk ke analisis dalam Al-Quran itu kita bisa menggunakan teori ya, dua teori, yaitu teori sastra timur dan teori sastra barat. Kalau teori sastra timur itu kita bisa menggunakan al-balaghah ya, ilmu balaghah. Kalau teori sastra barat biasanya kita menggunakan sajak. Ada sajak kembar, sajak tertutup, sajak terbuka, dan sebetulnya itu pun sama intinya sama. Jadi apa itu? Nah, dalam cabang ilmu balaghah itu kan ada tiga, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi. Kemudian salah satunya ilmu badi. Nah ini ya, ilmu badi ini terbagi dua juga, ada muhasinat lafdiyah, ada muhasinat ma'nawiyah. Wah, ini semakin berat pemirsa ini. Ya,
Hanya sekilas saja ya. Iya, sekilas Jadi saja. muhasinat lafdhiyah itu keindahan bahasa dilihat dari lafadznya. Lafadznya, Kalau contohnya. kalau muhasinat maknawiyah, keindahan bahasa dilihat dalam segi maknanya. Nah, kita ini khusus ya fokus ke lafadznya, muhasinat lafdhiyah. Lafad. Muhasinat lafdhiyah itu terbagi 3 juga. Nah, salah satunya kita akan bahas tentang saja. Jadi ternyata Masuk kata saja itu juga ada dalam bahasa Balaghah. Arab di ilmu balaghah. Ini kan hampir sama sebetulnya. Nah, seperti itu. Nah, langsung ke contoh Al-Qur'an. Saya meneliti surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Nah, kenapa kedua surat ini saya teliti? Karena kedua surat ini ada dalam hadis dikatakan bahwa kana yaqra'u fil 'aidaini wa fil jum'ati sabisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, gitu. Jadi dulu Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sholat Jumat, beliau membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti dengan kedua surat ini. Ada alasannya. Ada gitu. alasan. Kenapa kok harus surah Al-Ghasyiyah dan juga Al-A'la yang menjadi objek penelitian? Betul, seperti itu. Ternyata di dalamnya itu, masya Allah, sangat sekali, sangat kaya akan keindahan. Ya. Masya Allah. Baru saja dalam segi lafadz ya, karena saya meneliti tentang segi lafadznya itu, yaitu sajaknya tadi. Salah satu contoh, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Kita lihat keempat ayat ini. Ayat akhirnya, ayat terakhirnya itu bernada atau berakhir dengan vokal A. Nah, kalau dilihat dalam segi teorinya tadi yang saja ini, nah semuanya itu masuk pada teori saja mutarraf, yaitu saja yang bervokal dengan akhiran vokal A, begitu. Nah, ini sebetulnya sangat bagus ya, sangat indah. Ini menandakan bahwa Al-Quran ini juga sangat kaya akan ilmu sastra ya, sastra timur seperti itu. Kemudian juga kita lihat dalam surat Al-Ghasyiyah juga sama. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Tuh kan, tusqa min 'ainin aniyah. Nah, jika kita lihat juga dalam ayat-ayat tadi itu akhirannya berakhiran huruf konsonan, yaitu H, itu kan. Kalau dalam segi ilmu teori barat itu kan. Nah, ternyata itu merupakan salah satu cabang ilmu saja yang ada di balaghah. Terbuka ya. Nah, saya terbuka yaitu saja yang berakhiran dengan huruf konsonan H, seperti itu. Luar biasa. Ya, Oke. insya Allah. Terima kasih atas pembukaannya, Ustadz. Mungkin ini yang dimaksud beliau dan sudah disederhanakan sekali bahasanya ya, biar mudah dipahami oleh pemirsa di rumah. Karena memang paham. Karena istilah-istilah tadi seperti balaghah, mantek, ma'ani dan lain sebagainya itu istilah mungkin yang sedikit asing bagi pemirsa di rumah. Tapi beliau berusaha untuk menjelaskan secara sederhana biar penjelasan ini bisa diterima. Dan ternyata sekali lagi Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat-sangat di luar nalar kita dan sesuatu yang luar biasa sekali, Ustaz. Oke, baik pemirsa, sebelum kita lanjut dengan tema-tema yang tentunya lebih menarik lagi, dengan pembahasan yang tentunya lebih menarik lagi, kita istirahat jenak dan kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Ya